Jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kita tentang perkembangan dari kolam pembesaran 1 inci menuju 2 inci seperti apa. Dan teman-teman, saya akan juga memperlihatkan kondisi indukan-indukan di sini atau bibit yang sudah mencapai indukan. Serta satu informasi lagi bahwa 2 indukan bertelur saya di sini sudah selesai turun gendong dan indukannya sudah saya kembalikan lagi ke kolam pemijahan. Dan di sini sudah ada banyak burayak dari 2 ekor indukan. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan Anda selama ini, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang sudah subscribe, yang terus mendukung channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, terima kasih, dan semoga Anda bisa juga mendukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan, sehingga Anda bisa dapat informasi terkait budidaya lobster air tawar dari tayangan-tayangan video saya. Oke teman-teman, simak terus videonya. Saya akan memperlihatkan kondisi bibit di tempat ini. Nah, coba kita lihat kondisinya. Ini sudah cukup berkembang baik teman-teman, sudah ada yang hampir 2 inci. Nah, di sini waktu itu saya lepas untuk pembesaran, memang saya campur di sini ada cukup banyak dari 8 ekor indukan. Dan semuanya aman-aman saja. Saya tidak melihat ada bekas kanibal atau tingkat kematian di sini. Saya mengamati teman-teman, perkembangannya cukup baik di sini dan semuanya sehat-sehat. Walaupun ya seharusnya ini sudah semakin padat ya, tapi tidak masalah karena sebentar lagi akan saya panen yang 2 inci dan akan saya pindahkan ke kolam pembesaran menuju panen indukan. Cukup banyak dan cukup padat. Nah, ini sudah hampir 2 inci. Nanti kalau sudah 2 inci akan saya pindahkan ke kolam pembesaran. Memang di sini cukup banyak teman-teman. Dan saya harus menambah shelter lagi. Dan ini kolam pembesaran saya untuk panen indukan yang sebulan lalu kurang lebih saya lepas di sini, masih ukuran 2 inci up dan 3 inci up. Ini sudah ada yang 3 inci up menuju 4 inci teman-teman, dan ada juga sudah yang 4 inci. Namun saya belum bisa satukan sama atau di kolam pemijahan saya, sebab di sana itu rata-rata ukurannya 4 sampai 5 inci, bahkan ada yang 6 inci. Nanti untuk memijahkan yang ini saya akan membuat kolam pemijahan khusus. Nah, ini sudah bisa menjadi indukan-indukan saya nantinya. Ini kondisi cacing sutra saya sebagai pakan burayak. Itu bisa teman-teman lihat, tinggal sedikit dari mungkin sudah 2 minggu di sini, tapi masih tetap hidup dan segar, sehingga saya memberikan pakan ini kepada burayak itu dalam keadaan yang segar. Saya akan menambah stoknya lagi, artinya
perkembangbiakannya tidak sejalan dengan kebutuhan pakan burayak saya, sehingga stoknya selalu menipis. Belum sempat berkembang biak udah kita beri lagi ke burayak. Ya mungkin harus diperbanyak sehingga bisa berkembang biak dan stoknya akan selalu ada untuk burayak. Dan ini red clarky saya belum mengecek apakah sudah ada yang bertelur karena fokus saya ada di budidaya red claw. Ini sebagai hiburan aja kalau yang ini, dan sudah besar-besar semua teman-teman. Di sini ada banyak burayak dari 2 ekor indukan. Kepalanya masih ada putih-putihnya, mungkin habis molting atau bawaan sejak turun gendong. Oke teman-teman, satu hal yang saya mau sampaikan dalam video saya kali ini. Jadi untuk pembesaran memang kita membutuhkan kolam yang cukup luas, tapi skema yang saya lakukan ini saya rasa sudah cukup memadai. Jadi beberapa kali saya sampaikan bahwa kolam burayak saya khusus untuk penetasan burayak pembesaran sampai dengan 1 inci itu masing-masing kolam ada maksimal terisi 2 indukan yang akan turun gendong. Nah sekarang ini ada 4 kolam yang aktif untuk menghasilkan burayak sampai dengan sejak menetas sampai dengan ukuran 1 inci. Setelah itu akan saya tempatkan di kolam ini untuk pembesaran, dan ini akan saya sortir. Yang sudah berukuran 2 inci akan saya besarkan di kolam ini lagi. Nah ini memang belum terlalu padat, di sini yang akan padat, tapi nanti di sini akan saya panen sebagai indukan, dan yang dari sini yang sudah 2 inci akan saya besarkan di sini untuk target panen indukan lagi. Dan semuanya ini teman-teman, saya khusus hanya untuk mencetak indukan dulu untuk mencapai rencana budidaya saya. Ketika saya sudah punya banyak indukan sesuai dengan yang saya rencanakan, baru saya akan mempersiapkan lahan baru lagi, yang betul-betul di lahan baru itu sebagai lahan budidaya untuk mencapai target produksi untuk konsumsi. Jadi target produksi saya adalah konsumsi. Jadi mungkin bisnis yang akan saya jalani nantinya penjualan konsumsi serta melihat peluang pasar lainnya yang tetap orientasinya adalah produk konsumsi. Sehingga saya harus betul-betul mempersiapkan bagaimana bisa membuat target produksi untuk skala konsumsi itu bisa maksimal dan tidak terputus atau tidak kehabisan stok nantinya, sehingga setiap bulan saya bisa menghasilkan produksi lobster air tawar untuk kebutuhan konsumsi. Nah, satu hal yang saya mau katakan bahwa di tempat saya, di kota saya ini memang saya sulit mendapatkan indukan. Mungkin pembudidaya lobster air tawar ini baru saya atau adalah beberapa, mungkin paling banyak 2 atau 3, tapi saya juga belum pernah melihat yang lain. Nah, sehingga memang saya sulit mendapatkan indukan, teman-teman. Saya mendapatkan indukan itu dari relasi saya waktu itu yang ada perjalanannya kurang lebih 24 jam ke tempat saya, sehingga saya sangat sulit untuk mendapatkan stok lagi. Makanya saya berusaha dari budidaya yang ada, dari stok indukan yang ada, saya bisa mencetak indukan untuk kebutuhan budidaya saya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Saksikan video saya selanjutnya dengan topik bagaimana agar tips memilih indukan sehingga Anda bisa produktif dalam menghasilkan burayak. Itu akan saya bagikan dalam tayangan saya selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda.
Dan jangan lupa tetap mendukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam capit.